Beastmaster, bab 115 sampai dengan 116. Bab 115 Rute evolusi serangga kucing dan hukuman bagi burung malam. Qiao Bai, bagaimanapun juga, saya bukanlah iblis. Burung malam, layu. Burung malam tutup mulut, menggigil. Pada saat yang sama, dia tidak lupa menggunakan sayapnya yang lebar untuk melindungi dua telur hewan peliharaan dan serangga kucing di bawahnya. Melarikan diri, burung nokturnal itu melirik ke telur hewan peliharaan di bawahnya, lalu ke batu nisan di depannya. Tidak mungkin untuk dijalankan. Ini, Luo Yiming terkejut saat melihat pemandangan ini. Situasi yang tidak pernah dia bayangkan terjadi di depan matanya. Memang ada makhluk luar biasa yang rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi anaknya yang belum lahir, yang bahkan bukan anaknya sendiri. Luo Yiming tahu bahwa Qiao Bai tidak akan melakukan apapun terhadap burung penenun, tetapi burung penenun, yang tidak mengenal Qiao Bai dan merasakan aura berbahaya dari hewan peliharaan lainnya, tidak mengetahui hal itu. Saya pikir kita harus bisa berkomunikasi dengan baik sekarang, kan? Qiao Bai tidak menghentikan gerakan Xiao Wu. Jika dia ingin makhluk luar biasa itu bekerja sama, cara terbaik adalah menggunakan kekuatannya untuk menghalangi mereka terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Qiao Bai mengulurkan tangan ke Xiao Wu di udara dan langsung membawa Xiao Wu ke dalam pelukannya. Xiao Wu sedang memamerkan kekuatannya beberapa saat yang lalu. Detik berikutnya, dia seperti anak ayam dengan sayap tersangkut, bersandar dengan patuh di pelukan Qiao Bai, bahkan matanya sangat patuh. Xiao Wu wajah sedih, "Hei, bagus. Siapa yang menjadikanmu ahli burung? Burung memanjakan Anda. Untuk saat ini, jangan lakukan apapun pada orang itu." Burung malam, marah. Saya tidak berani menunjukkannya. Penindasan Xiao Wu terhadapnya tidak didasarkan pada kekuatan atau level, tetapi berasal dari darah bawaannya. Jika bukan karena mentalitas master binatang penjaga dan melindungi anak itu, yang secara paksa mengalahkan nalurinya untuk melarikan diri, burung nokturnal dalam hal ini tempat ini akan dikalahkan setiap menitnya. Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Burung itu harus berlari sejauh mungkin. Qiao Bai, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda mencuri telur hewan peliharaan? Mendengar ini, burung nokturnal tidak mau menjawab, dia juga tidak ingin melihat ke arah Qiao Bai. Tapi, tatapan Xiao Wu yang membara jatuh ke bulunya, seolah-olah itu adalah ancaman diam-diam, jangan bicara. Lalu bakar semua bulumu. Burung nokturnal itu enggan, seperti gadis yang dipaksa, dan akhirnya berbicara. Li, Jiji, tentu saja, karena mereka semua adalah anak-anakku. Qiao Bai, saat dia berputar-putar, Qiao Bai merasa seperti sedang dilingkari lagi. Tidak, jadi meskipun Anda memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan peliharaan, apakah masih sulit untuk berkomunikasi dengan baik dengan mereka? Qiao Bai menghela nafas. Kakak senior Yuyan. Qiao Bai menoleh ke arah Yuyan, bisakah kamu datang ke sini? Dia tidak bisa melakukannya sendiri, dia harus memainkan kartu emosional dengan burung nokturnal. Qiao Bai dengan tegas menghilangkan sisa asap. Burung malam, mendengar nama Yuyan, pupil nokturnal Bert membesar, seolah dia tidak mau, atau tidak berani menghadapinya. Pada saat yang sama, dia menatap Qiao Bai secara diam-diam dan dengan marah. Burung nokturnal, manusia sialan. Khususnya menyodok titik lemahnya. Qiao Bai tidak marah setelah ditatap, kaulah yang mencuri pasanganku terlebih dahulu. Qiao Bai menunjuk ke telur hewan peliharaan dan serangga kucing di lengan burung nokturnal itu. Burung nokturnal itu dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan menatap punggung Qiao Bai. Apa yang tidak bisa dicuri? Ini adalah mitranya. Qiao Bai tersenyum. Yuyan segera berlari setelah mendengar kata-kata Qiao Bai. Saat dia melihat konflik antara Qiao Bai Xiao Wu dan burung nokturnal, Yuyan ingin bergegas, tetapi Luo Yiming menghentikannya dan menyuruhnya untuk mempercayai Qiao Bai dan tidak mengganggu Qiao Bai saat ini. Ini bukan kasusnya. Begitu Qiao Bai membuka mulutnya, Yuyan bergegas mendekat tanpa ragu-ragu. Profesor Qiao,
burung penenun itu. Tidak ada niat jahat. Yuyan ingin menjelaskan, tapi merasa kata-katanya terlalu lemah. Dia menggerakkan bibirnya beberapa kali, tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa berkata apa-apa. Ia sangat yakin bahwa telur hewan peliharaan yang dicurinya adalah anak-anaknya. Bisakah Anda membantu saya berkomunikasi dengannya? Qiao Bai tersenyum dan tidak menganggapnya serius, lebih penting menyelesaikan masalah. Saya akan menjelaskannya kepada Anda. Yuyan mendengarkan suara lembut Qiao Bai, dan hatinya yang tegang sedikit rileks. Sepertinya Qiao Bai tidak marah, jadi itu bagus, itu bagus. Yuyan menyetujui permintaan Qiao Bai tanpa ragu-ragu. Weaverbird, aku tahu kamu masih mengingatku, kan? Tanpa instruksi Qiao Bai, Yuyan berbalik dan mulai memainkan kartu emosional terhadap Nocturnal Bird, apa yang terjadi dalam 2,5 tahun terakhir. Aku merasa seperti sesuatu terjadi padamu. Sungguh perubahan besar. Jika memungkinkan, bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Yuyan, yang selalu memiliki ekspresi suam-suam kuku di Universitas Honghu, tampaknya memiliki wajah yang sangat berbeda ketika menghadapi burung malam, dan ada keakraban tertentu dalam keintiman tersebut. Senior, kamu juga pasti ingin tahu kan? Yuyan melihat ke batu nisan di depan burung nokturnal, dan mengambil beberapa langkah lebih dekat ke burung nokturnal itu lagi. Berbeda dengan rasa jijik Qiao Bai saat mendekat, Yuyan hampir mendekati burung nokturnal tersebut, dan burung nokturnal tersebut hanya menatap Yuyan dari dekat, terlihat menjijikkan namun nyatanya ia bahkan tidak menggerakkan sayapnya. Akhirnya, langkah kaki Yuyan berhenti kurang dari setengah meter dari burung malam itu. Dia berjongkok sedikit dan mengalihkan pandangannya dari burung malam itu ke batu nisan di depannya. Dalam foto berwarna-warni tanpa mahkota, seorang wanita berambut panjang selendang dan berponi memiliki senyuman miring di wajahnya. Ia meletakkan satu tangan di pipinya dan melakukan ciuman manis. Ciuman perpisahan. Saya akan mengambil langkah pertama. Saya ingat foto ini. Saya mengambil foto ini untuk kakak perempuan saya. Yuyan melihat foto di batu nisan dan tersenyum lembut. Mata Yuyan sedikit merah, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Saya masih ingat bahwa Anda suka bersaing dengan capung air untuk mendapatkan bantuan, dan kemudian setiap kali Anda bertarung, Anda akan terlibat dalam perkelahian yang tidak dapat dijelaskan, dan pada akhirnya, Yanlong itu memanfaatkan Anda. Tubuh burung nokturnal yang tegang menjadi rileks, dan matanya yang waspada perlahan-lahan menjadi lebih waspada. Ia melihat ke batu nisan di depannya, dan ia berseru dengan suara rendah. Jili, Beastmaster, Yanlong, anak. Qiao Bai di samping. Mengapa kamu membicarakan tentang anak itu lagi? Qiao Bai samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benak Qiao Bai. Apakah burung penenun, jantan atau betina? Apakah ia pernah mempunyai anak di masa lalu? Begitu kata-kata Qiao Bai keluar, tidak hanya Yuyan yang tercengang, tetapi juga beberapa orang yang berdiri di belakangnya seperti papan latar. Hei, mereka benar-benar tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Melihat sikap gigih burung besar ini terhadap telur peliharaannya, apakah ini terlihat seperti respons trauma stres manusia? Deskripsinya kurang akurat, tapi sepertinya mirip. Luo Yiming, Qi Yue, Lin Weiwei dan Li Gan semuanya merasa bahwa mereka mengerti. Aku tahu, Weaverbird pasti sedang mengandung bayi pada saat itu, dan kemudian melalui serangkaian kebetulan, bayinya hilang. Rasa sakit karena kehilangan Beastmaster dan bayinya pada saat yang sama membuat Weaverbird tidak bisa menerima pukulan ini, dan akhirnya, saat mereka berbicara, Qi Yue dan Lin Weiwei memandangi burung-burung malam pada saat yang sama, dengan sedikit kesedihan di mata mereka. Buruk sekali, burung yang aktif di malam hari sungguh menyedihkan. Kehilangan anak dan Beastmaster, mungkin ada juga ayah dari anak tersebut. Yuyan. Apakah ada yang salah? Yuyan berkata dengan nada tidak yakin. Punya bayi, anak, trauma stres.
Tetapi jika aku mengingatnya dengan benar, burung penenun itu pasti jantan. Yuyan berkata dengan nada ragu-ragu dan tidak yakin. Dia diam-diam menoleh untuk melihat burung nokturnal, sepertinya bahwa ia menolak untuk bekerja sama. Dengan pandangan seperti itu, Yuyan hendak mengambil tindakan sendiri. Tidak masalah jika ingatan Anda tidak dapat diandalkan, konfirmasikan saja saat itu juga. Qi Yue, Lin Weiwei dan Li Gan. Pria, asli atau palsu? Ketiga orang itu memandang burung nokturnal itu dengan kaget dan tidak percaya. Jangan bicara apakah burung rangrang pernah kehilangan anaknya sebelumnya, lihat saja cara ia merawat dan melindungi anaknya sekarang, sungguh luapan cinta keibuan. Jadi, apakah makhluk gaib laki-laki begitu keibuan? Burung penenun adalah makhluk yang luar biasa. Rasio jantan dan betina memang mencapai ketidakseimbangan 2:8. Setidaknya 8 dari 10 burung penenun adalah jantan. Luo Yiming juga bekerja sama dengan sangat baik saat ini mempopulerkan ilmu pengetahuan untuk Qi Yue, Lin Weiwei dan yang lainnya. Namun, gen burung penenun jantan cukup istimewa. Setelah kawin dan berkembang biak dengan makhluk luar biasa lainnya, besar kemungkinan telur hewan peliharaan yang dihasilkan pada akhirnya akan dihasilkan, jadilah burung penenun. Oleh karena itu, burung rangrang tidak mengalami kesulitan dalam berkembang biak. Omong-omong, burung penenun tidak memiliki naluri untuk melindungi anak-anaknya, tetapi burung penenun jantan adalah makhluk langka dan luar biasa yang dapat menjaga anak dan istrinya. Luo Yiming, yang sedang memikirkan sesuatu, menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir, itu karena apakah ini sebabnya burung penenun yang berevolusi terlihat begitu keibuan. Jadi Yanlong sedang hamil saat itu. Orang lain, burung malam, burung nokturnal memilih untuk menyelam ke dalam sayapnya sendiri dan menatap beberapa bayi yang akan segera lahir. Apa? Ada banyak orang di sekitar, bukankah di sini aman? Burung nokturnal, lakukan apapun yang Anda inginkan, saya tetap tidak bisa menghilangkan stres. Tidak, bukan. Yuyan merasa lidahnya akan tersimpul, bagaimana kamu tahu? Apakah burung penenun dan capung air awalnya berpasangan? Dia tidak melihatnya sama sekali. Yuyan dalam keadaan linglung, merasa bahwa pemandangan dalam ingatannya tentang burung penenun dan capung air yang bersaing memperebutkan angin menjadi aneh. Pada saat itu, apakah burung penenun benar-benar bertarung dengan capung air, dan kemudian membiarkan pendatang baru Yanlong mengambil alih dan berhasil menduduki ciuman dan pelukan sang master binatang? Tidak, menurut logika ini, Weaver Bird melakukannya dengan sengaja, untuk memberikan Yanlong Creation dan Beastamer kesempatan untuk bergesekan satu sama lain, bukan? Yuyan, matanya terbuka hari ini. Saya telah belajar banyak. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi burung yang licik sejak awal. Yuyan menatap burung nokturnal itu dengan mata terkejut. Burung nokturnal bahkan tidak mengangkat kepalanya. Tidak, naga api dan burung nokturnal, bentuknya tidak tepat, kan? Lin Vivi mencari gambar naga api di ponselnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Yanlong, dengan atribut naga plus api, semuanya berwarna merah. Tidak seperti naga timur atau naga barat, ia lebih mirip dinosaurus, dengan deretan duri merah menyala dari punggung hingga ujung ekornya yang panjang. Bagaimana dua makhluk luar biasa ini, yang tampak begitu berbeda satu sama lain, bisa bersatu dan berakhir dengan buah cinta? Lagi pula, tidakkah ada orang yang merasa aneh kalau naga bertelur? Burung-burung nokturnal terus berpura-pura mati. Mengatakan, katakan apa? Ia sedang menetaskan telur. Yuyan memegang dahinya, seolah-olah dia terkena kebenaran yang terlambat, tapi Yuyan segera sadar. Meskipun burung rangrang tidak berjenis kelamin betina, namun bagi burung rangrang ia tetap kehilangan tuan, kekasih dan anaknya dalam waktu yang bersamaan. Apalagi, kekasih Weaver Bird adalah Yanlong, yang juga merupakan hewan peliharaan Suke yang paling kuat. Burung penenun yang saat itu masih lemah tidak mampu melindungi tuan binatangnya, apalagi kekasihnya yang kuat, dan pada akhirnya harus dilindungi oleh kekasihnya.
Sisa asap dihembuskan dari dada dalam waktu yang lama. Burung penenun, Yuyan mengulurkan tangannya ke arah burung malam itu, seolah ingin menyentuh bulunya dan menghiburnya. Tapi di tengah-tengah tangannya, Yuyan berpikir lagi, oh, burung-burung nokturnal masih mewaspadai mereka sekarang. Tepat ketika Yuyan hendak mengambil tangannya kembali, burung malam, yang telah mengecilkan kepalanya dan berpura-pura tidak mendengar apapun, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan lembut mengulurkan tangan dan menggosoknya di bawah telapak tangan Yuyan, hampir mencapai Yuyan. Sebelum sempat bereaksi, burung nokturnal itu berinisiatif menarik kembali kepalanya. Burung nokturnal, tidak terjadi apa-apa. JPG. Yuyan tersenyum. Jangan lupa bahwa masih ada urusan bisnis. Saat ini, suara tenang Qiao Bai terdengar. Ini seperti sambaran petir di telinga asap yang tersisa dan burung malam. Oh, itu benar. Yuyan sedikit mengernyit. Xiniao, aku tahu kamu sedih kehilangan anakmu, tapi kamu tidak bisa mengambil anak orang lain. Terlebih lagi, telur hewan peliharaan dan hewan peliharaan ini semuanya punya tuan. Burung nokturnal itu melirik asap yang tersisa, lalu menoleh ke belakang tanpa suara. Burung malam, saya tidak mendengarnya, saya tidak memahaminya. Jika Anda mengatakan itu anak saya, itu anak saya. Beastmaster tidak akan menyalahkanku. Aku tidak tahu apakah itu karena aku takut pada Xiao Wu, atau karena kemunculan Yuyan, seorang kenalan dari masa lalu. Burung nokturnal yang awalnya waspada seperti kemoceng menjadi sedikit kekanak-kanakan lagi. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan burung nokturnal, Yuyan hanya bisa sedikit mengangkat sudut bibirnya, lalu dia memaksanya turun secara manual. Burung penenun, apakah menurutmu kakak perempuan senior akan senang jika dia tahu apa yang telah kamu lakukan? Yuyan menatap langsung ke arah burung malam itu, seolah mempertanyakan burung malam itu atas nama Suke, yang sudah tidak ada lagi di sini. Burung nokturnal itu gemetar dan berusaha memalingkan wajahnya. Kali ini Yuyan tidak lagi sopan. Melangkah keluar dengan langkah tiba-tiba, dengan paksa memperpendek jarak di antara mereka. Yuyan memegang wajah berbulu halus burung malam di tangannya, dan gelombang kuat burung malam itu menatapnya. Gelombang operasi ini, belum lagi burung nokturnal, bahkan Luo Yiming dan yang lainnya pun ketakutan. Orang baik, ini benar-benar tidak takut. Burung malam tiba-tiba mengamuk. Sebaliknya, Qiao Bai, baiklah, sedikit terkejut, tapi memainkan kartu emosional. Sangatlah cepat dan berguna. Setidaknya ketika Qiao Bai menggunakan keterampilan bawaannya untuk melihat burung nokturnal, pikiran batin burung nokturnal sudah begitu membingungkan dan kusut sehingga akan berubah menjadi berantakan. Rasakan kembali emosi Cet Wong. Tidur nyenyak, senang, suara dan gangguan dari luar. Tidak mendengarnya. Mengasuh anak keterampilan bakat sangat kuat, dan kami berusaha keras untuk menyediakan lingkungan penetasan terbaik untuk semua telur hewan peliharaan. Seekor burung nokturnal yang tertangkap, seperti patung, membuka mulutnya, seolah ingin memarahi Ji. Manusia itu dengan cepat memintanya untuk melepaskan. Burung malam tahu bahwa Qiao Bai dapat memahami apa yang dikatakannya. Tapi Qiao Bai tidak melakukan ini sama sekali. Mengancam dia. Dari mana burung nokturnal mendapatkan keberaniannya? Ia menolak untuk mengakui kesalahannya dan menolak untuk bertobat. Ia juga mengatakan bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan itu, jadi mengapa ia harus mendengarkan Anda? Qiao Bai dengan tenang berkata membunuh orang, oh tidak. Burung hiu menyayat hati kata-kata. Burung malam. Burung malam. Burung nokturnal itu tiba-tiba membuka matanya dan memutar kepalanya dengan keras, seolah ingin membuat Qiao Bai terlihat kanibal. Disayangkan, Yuyan memegangi kepalanya erat-erat dengan kedua tangannya, tidak memberikan kesempatan pada burung nokturnal itu untuk melepaskan diri. Heh, Yuyan mencibir, apakah aku usil? Burung malam. Takut, sedikit, hanya beberapa ratus juta poin. Ayo, lihat kakak senior, katakan padaku bahwa kamu tidak melakukan kesalahan apapun.
Yuyan dengan dingin dan tegas mengarahkan wajah burung malam itu ke foto Suke di batu nisan, katakan, kamu bilang aku tidak akan peduli tentang itu, kamu ketika kamu keluar. Senang sekali bisa mengalahkanmu sampai mati. Kakak senior telah tiada, dan kamu sedih karena Yanlong telah tiada. Kamu juga sedih, kan? Yuyan mencibir, dan burung malam itu merasa jantung kecilnya juga berdetak kencang. Ayo, asal kamu berteriak. Anda benar, saya pribadi akan mengirim Anda ke bawah untuk menemui mereka sekarang. Tepat pada waktunya, tolong jelaskan kepada kakak perempuan senior dan Yanlong mengapa kamu turun untuk menemani mereka sekarang. Burung malam hari, Kiaki. Siapa di keluarga yang bisa mengerti? Rasanya ingin mengakui kesalahannya sekarang, tetapi tidak berani berbicara sama sekali. Saya khawatir begitu saya buka mulut, satu-satunya manusia tidak jauh dari situ yang bisa mengerti maksudnya dan bisa menerjemahkannya akan dengan sengaja merusak maknanya lagi. Qiao Bai sepertinya memahami apa yang dipikirkannya, melihatnya secara spesifik dan tersenyum. Burung malam, bukankah kemarahan ini muncul begitu saja? Sama-sama, secara tidak sengaja, matanya bertemu dengan mata Xiao Wu di pelukan Qiao Bai. Burung nokturnal, mari kita lihat batu nisan sang Beastmaster dengan jujur. Suhu batu nisan tidak sedingin hati. Kamu sebenarnya punya niat untuk melarikan diri. Yuyan memperhatikan mata burung nokturnal yang berkeliaran, dan nadanya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Burung nokturnal itu tiba-tiba menjadi bersemangat, memeluk telur peliharaan itu erat-erat, dan membuka mulutnya menjelaskan. Pada saat ini, ketiganya, tidak, kedua telur hewan peliharaan di pelukannya tidak bergerak, dan serangga kucing menjerit panjang. Qiao Bai menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam pelukan burung malam itu, dan Xiao Wu juga menjadi ketakutan. Adik burung sudah bangun. Saya melihat kucing, dan serangga melompat dari pelukan burung malam sambil menggelengkan kepalanya. Cirp, wo, serangga kucing itu menginjak sayap burung nokturnal dan naik ke kepala burung nokturnal tersebut. Jika tidak ada yang mengangkatnya, ini akan menjadi adegan klasik dari Simba si Raja Singa. Qiao Bai, tidur nyenyak. Qiao Bai memandang Mao Mao Chong dan bertanya dengan nada lembut. Mao Mao Chong, yang baru saja mengangkat kepala dan dadanya dengan penuh semangat dan melolong ke langit, menoleh dan menatap mata Qiao Bai dan Xiao Wu Liang-Liang yang terlalu bersemangat langsung menjadi tenang. Mungkin, sepertinya, dia tidak memberitahu pemilik hewan ketika dia secara sukarela melarikan diri bersama burung nokturnal. Kutu kucing-kucing, garis bawah wajah mata berkedip. Apakah sudah terlambat untuk mengakui kesalahanku kepada Master Binatang sekarang? Serangga kucing-kucing itu melompat turun dari kepala burung malam dengan suara "wosh" dan bergerak 7 langkah. Ya. Qiao Bai menemukan bahwa Xiao Wu tidak tampak terpesona seperti sebelumnya ketika dia berlari. Melihat lebih dekat, kaki Mao Mao Wu akhirnya menjadi bilangan genap normal. 6 kaki. Bukankah kita harus mempunyai langkah tambahan? Perhatikan lebih dekat. Tadinya tidak ada ekor di bagian belakang pantat, tapi sekarang ada bagian yang bulat, pendek, menonjol yang terlihat seperti ekor. Qiao Bai. Mao Mao Chong berlari ke sisi Qiao Bai, mengangkat kepalanya dari bawah ke atas, dan menatap Qiao Bai dengan menyedihkan dengan sepasang mata besar yang masih berantakan dan sederhana. Jijik, kicau, ada oleh. Sudah lama tahu itu salah, Beastmaster. Jangan salahkan naga itu. Naga itu semakin kuat. Lihat. Saat dia berbicara, Mao Mao Chang mau tidak mau mengangkat kepalanya dengan bangga. Ya, setelah berjalan-jalan dengan burung nokturnal, penampakan serangga kucing tersebut memang sedikit berubah, tidak banyak, namun sekilas terlihat sangat halus. Seperti halnya anggota tubuh menjadi lebih harmonis. Ia memiliki 6 kaki dan 1 ekor yang awalnya hilang. Sisik di tubuhnya menjadi lebih keras dan memiliki warna seperti beludru mat di bawah sinar matahari dengan setelah melihatnya. Karakter bertanduk ganda dari apa sebenarnya itu menjadi lebih jelas.
Tanduk naga telah berkembang dari panjang aslinya sekitar 10 cm menjadi lebih dari 20 cm. Detail tanduk naga menjadi lebih jelas, dan lebih banyak orang dapat mengenalinya pada pandangan pertama. Inilah tanduk naga. Bentuk tubuh kucing-kucing juga menjadi sedikit ramping. Tidak jelas. Inilah yang dirasakan Qiao Bai melalui perubahan rasa tangannya ketika dia membungkuk untuk mengambil kucing itu. Akhirnya, binatang peliharaan, kucing-kucing serangga asterisk bentuk telah diperbaiki. Atribut peri plus gelap plus racun. Variasi, menengah luar biasa menengah asterisk dapat ditingkatkan. Tingkat 4 menengah. Keterampilan, bimbingan psikis, bayangan siluman. Bilah pemecah cincin. Garis darah, makhluk luar biasa khusus yang secara alami lahir dari kombinasi berbagai kesadaran dan energi di tanah terlarang. Kemungkinan untuk bertahan hidup sangat rendah. Ia telah berhasil dikandung dan ditetaskan. Ia memiliki atribut yang tidak mencukupi dan garis keturunannya belum terbangun. Keterampilan bakat, pembalikan. Pembalikan dapat ditingkatkan. Keterampilan yang biasanya dipelajari akan dibalik pada chat bug. Rute evolusi, pilihan ganda dapat dibuat berdasarkan atribut, bukan tetap. Semakin banyak atribut, semakin banyak rute evolusi yang dapat Anda pilih. Opsi yang ada, hantu hitam racun plus gelap, naga hitam ender, peri plus gelap plus racun. Pengendali binatang, jangan marah. Lihatlah betapa cantiknya Meilong kecil. Kucing-kucing mengedipkan matanya yang besar dan polos. Sebenarnya, saya mengatakannya dari lubuk hati yang paling dalam, akui kesalahan Anda secara aktif dan berani melakukannya lain kali. Qiao Bai tanpa daya mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengetuk tanduk naga mau-mauang. Detik berikutnya, kucing dan serangga itu mengeluarkan suara merengek. Ada oleh, master binatang itu jahat, sudutnya tidak boleh disentuh. Ini adalah simbol identitas Xiao Meilong. Simbol naga, mendominasi dan perkasa. Qiao Bai, simbol status, simbol naga. Qiao Bai hampir memutar matanya. Lihatlah. Ada 2 jalur evolusi yang ada. Yang mana yang terkait dengan naga? Tidak ada. Naga hitam ender terdengar seperti makhluk luar biasa dengan atribut naga yang mengagumkan, namun kenyataannya, tidak satu pun dari ketiga atribut tersebut yang terkait dengan atribut naga. Bagaimana jika itu tidak berevolusi menjadi atribut naga? Qiao Bai bertanya dengan lembut. Kutu kucing, Sigma, Ro wajah mata berkedip. Mengapa Beastmaster mengucapkan kata-kata yang begitu kejam? Apakah dia mengikuti makhluk luar biasa lainnya hanya karena naga ini tidak melaporkannya? Kuo, beri Long kesempatan lagi untuk menjelaskan. Jangan hanya menjatuhkan hukuman pada naga. Mao Chong hampir menangis. Qiao Bai mengulurkan tangannya tanpa daya, menghindari 2 tanduk naga yang sangat disayangi Mao Chong, dan mengusap kepalanya. Mari kita bicara tentang evolusi setelah kita kembali. Penetasan serangga kucing merupakan kabar gembira. Kekuatan chat bug telah ditingkatkan sampai batas tertentu, dan situasi kompleks juga telah terdeteksi dalam keadaan terdeteksi, tetapi masih ada masalah. Ini bukan tempat yang cocok untuk penelitian. Masalah burung nokturnal masih perlu diatasi terlebih dahulu. Qiao Bai tidak menjelaskan kepada Mao Chong. Setelah menggosoknya beberapa kali lagi, Mao Chong jatuh ke pelukan Qiao Bai dalam keadaan kacau, benar-benar lupa apa yang baru saja dikatakan Qiao Bai. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu bicarakan? Qiao Bai bertanya pada Yu Yan dengan seekor kucing di satu tangan dan seekor gagak kecil di tangan lainnya. Yu Yan bingung. Baru saja, emosi tadi tiba-tiba terputus, dan pikiran Yu Yan menjadi kosong. Meskipun dia masih memegang wajah Nocturnal Bird, dia tidak memegangnya sekeras sebelumnya. Hanya saja burung nokturnal tersebut takut marah dengan sisa asap sehingga tidak memalingkan muka. Ku bilang, Yu Yan berkedip dan berusaha mengingat. Apakah ini oke untuk burung nokturnal? Bertekad untuk tidak membiarkan Yu Yan memikirkannya. Orang yang salah atau orang yang salah? Sekarang adalah kesempatan bagus untuk mengakui kesalahan Anda.
Tepat ketika Nocturnal Bird hendak berbicara, suara Qiao Bai terdengar lagi. Apakah kamu baru saja mengatakan lagi bahwa kamu ingin mengirim wafer Bird turun untuk menemui tuan dan istrinya? Iramanya langsung terputus, dan burung nokturnal dalam ritme aslinya dibawakan kembali. Burung malam memandang Qiao Bai dengan tatapan mengancam, dan kemudian bertemu dengan mata kucing di pelukan Qiao Bai. Mao Mao Chong sedang diremas dengan sangat nyaman oleh Qiao Bai sambil mengguncang 6 Jiu-Jiu, dengan ekspresi di wajahnya seolah-olah dia dan Qiao Bai sedang berdiri bersatu untuk menyaksikan kesenangan itu. Burung malam. Kemarahan seorang ibu tua tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya ketika dia melihat putranya yang memberontak. Ji, Li, Nizi. Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Kucing-kucing serangga, W. Tapi, naga itu adalah anak dari Master Binatang Buas. Meskipun saya sangat berterima kasih kepada Wild Dad karena telah melahirkan bayinya. Tetapi naga itu pada akhirnya akan kembali ke Master Binatang Kinkin dan berdiri di depan persatuan dengan Master Binatang Kinkin. Benarkan? Bukankah itu caramu memperlakukan tuan binatangmu? Saya tidak tahu kucing dan cacing apa yang terjadi lagi di tengah. Burung malam, sangat bagus. Pastikan Anda melihat dengan jelas. Anak, ini jelas bukan anaknya. Burung nokturnal menoleh dengan marah, bahkan tanpa melihat ke arah kucing dan serangga. Dia tidak peduli untuk merawat anak-anaknya yang menetas, dan yang lebih penting adalah anak-anak ini dalam pelukannya. Anak baik, sayap burung nokturnal membelai lembut kedua telur peliharaannya. Yuyan juga meletakkan tangan yang memegang piring dengan wajah besar burung nokturnal, dan dia menepuk kepala burung nokturnal dengan punggung tangannya. Kebingungan sudah teratasi, hewan peliharaan Qiao Bai baik-baik saja, tapi ini tidak berarti kamu mencuri telur hewan peliharaan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Katakan padaku apa yang kamu putuskan untuk lakukan sekarang. Jika kamu mengakui kesalahanmu, atau menunjukkan niat agresif, aku akan mengirimmu menemui istri dan anakmu. Setelah mengatakan ini, Yuyan mengangkat bahu. Bagaimanapun, setelah Yanlong melihatmu, dia pasti tidak akan keberatan memukulimu, kan? Burung nokturnal memandangi telur peliharaannya dengan mata penuh kasih. Mendengar kata kunci naga api plus pemukulan, hukuman, tanpa sadar teringat pada burung malam saat ia masih menjadi burung penenun. Tak bisa dikatakan itu tidak luar biasa, dan dipukul oleh istrinya juga merupakan semacam seru. Ji, anakku. Burung malam itu mengangkat kepalanya dan menatap Yuyan dengan sedih, lalu ke beberapa manusia di belakang Yuyan. Akui kesalahan Anda, tapi tidak menyesal. Itulah yang disampaikan oleh mata yang sedih itu. Qiao Bai menundukkan kepalanya dan melirik ke arah kucing dan serangga itu, lalu ke burung malam di seberangnya. Ini benar-benar ayah liarmu. Bahkan semangat kalian berdua yang tidak bertobat persis sama. Kucing-kucing, pangkat, burung malam. Terima kasih, menurut saya itu bukan pujian. Luo Yiming menghela nafas lega saat melihat burung nokturnal itu tidak menunjukkan niat menyerang. Sejauh ini bagus. Jika memungkinkan, Luo Yiming tidak ingin mengeluarkan pemberitahuan berburu kepada satu-satunya hewan peliharaan yang masih hidup dari master binatang yang mati dalam gelombang besar. Ini adalah hal yang sangat memilukan. Para hewan peliharaan yang pernah bertarung dengan para master binatang untuk melawan gelombang binatang, karena mereka kehilangan kendali dan persahabatan dari para master binatang, secara bertahap jatuh ke dalam kesakitan dan emosi yang gila, bahkan sampai pada titik di mana mereka tidak dapat mengendalikan alasan mereka sendiri. Kematian adalah apa yang bisa mereka berikan kepada hewan peliharaan tersebut. Untungnya, bentuk evolusi burung penenun di depan kita belum mencapai tahap ini. Namun, perawatan yang tepat tetap diperlukan. Kamu suka merawat telur hewan peliharaan, kan? Luo Yiming berdiri dan memandangi burung malam itu. Selama kamu menerima hukumannya, setelah hukuman selesai, kami dapat mengatur posisi bagimu untuk merawat hewan peliharaan, telur di pusat inkubasi, dan kami juga akan memberimu. Kamu datang menemui Beastmastermu untuk kebebasan. Luo Yiming memandangi batu nisan Suke,
lalu menoleh ke arah burung malam itu lagi. Bagaimana menurutmu? Saya tahu Anda mungkin telah menghabiskan beberapa tahun kerja keras untuk mengumpulkan emosi dan energi untuk evolusi. Seharusnya tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk berevolusi, bukan? Kami dapat memahami mengapa seseorang bertindak tidak rasional dalam waktu sesingkat itu. Luo Yiming sudah tidak asing lagi menangani rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh makhluk luar biasa ini, namun ia pasti sudah tidak asing lagi dengan hal itu. Profesor Qiao Bai, bagaimana menurut Anda? Luo Yiming menoleh untuk melihat ke arah Qiao Bai dan menjelaskan kepada Qiao Bai, menurut hukuman yang dijatuhkan pada makhluk luar biasa di Kota Bintang, burung yang berjalan di malam hari selanjutnya akan berada di pengendalian binatang aliansi. Menurut pengaturannya, ia ditugaskan ke tempat terlarang untuk melenyapkan makhluk luar biasa dengan faktor risiko tinggi. Jumlah makhluk luar biasa yang perlu dibasmi berubah sesuai dengan tingkat kejahatannya. Jika Anda ingin dihukum berat, aliansi akan mempertimbangkan pendapat Anda. Sebagai makhluk luar biasa tanpa kendali dari Master Binatang, bertarung dengan makhluk liar yang luar biasa akan membuat Nightwalker menjadi kejam. Semakin banyak makhluk luar biasa yang dilawannya, semakin dekat keadaan Nightwalker dengan mereka yang tidak terkendali dan terkendali. Makhluk gaib liar yang dikuasai oleh naluri dan keliaran. Dengan kata lain, selangkah lebih dekat dengan kematian. Qiao Bai melirik Luo Yiming, saya juga bukan iblis. Luo Yiming dan Yu Yan hendak bernapas lega. Oke, ketika mereka tahu. Tidak perlu hukuman yang berat. Qiao Bai melanjutkan, jika Anda tahu apa yang ingin saya katakan. Setelah hukuman terhadap burung malam selesai, Anda akan membiarkan burung malam memasuki inkubasi pusat Universitas Honghu untuk melakukan pekerjaan sukarela, kan? Kemudian saya berharap jam kerja burung nokturnal dapat ditetapkan menjadi 8 jam sehari, dan burung nokturnal tidak diperbolehkan masuk ke pusat penetasan di luar jam kerja. Luo Yiming dan Yu Yan. Burung malam, Qi Yue, Lin Weiwei dan Li Gan saling berpandangan. Sangat bagus. Qiao Bai tetaplah iblis yang mereka kenal. Mencegah kehidupan burung nokturnal adalah satu hal, tetapi juga sama sekali tidak mudah bagi burung nokturnal. Bekerja 8 jam sehari. Bagi manusia, saat ini mungkin merupakan batasnya. Hal ini tidak terjadi pada makhluk gaib. Hal ini terutama berlaku bagi induk burung nokturnal jantan yang memiliki respon stres khusus yang menganggap semua telur hewan peliharaannya sebagai anaknya sendiri dan tidak sabar untuk dipisahkan dari telur hewan peliharaan tersebut. Jika memungkinkan, burung nokturnal akan lahir di kemudian hari. Anda bahkan bisa langsung tidur di pusat inkubasi. Qiao Bai, bagaimana? Apakah saya sangat berperi kemanusiaan? Pencuri telur mencuri hadiah dan hewan peliharaanku, tapi pada akhirnya, alih-alih berdebat dengannya, aku malah mengatur pekerjaan yang bagus untuk itu di masa depan. Ya. Luo Yiming dan Yu Yan sama-sama terkejut dan tidak bisa berkata-kata oleh Qiao Bai, tapi Qi Yue menjawab dengan acuh tak acuh, kamu adalah iblis yang baik hati. Luo Yiming dan Yu Yan, ahem. Meskipun tapi, Qiao Bai benar, bukan? Oke, 8 jam sehari sudah cukup bagus. Luo Yiming melirik burung penenun yang telah berevolusi dan diam-diam berduka atas hal itu di dalam hatinya. Mengapa? Anda harus memikul tanggung jawab atas kesalahan yang Anda buat, bukan? Hukuman yang diminta Qiao Bai sebenarnya tidak terlalu keras, hanya sedikit menguji kemauan burung malam hari. Saya yakin burung nokturnal bisa melakukannya. Burung malam yang memahami percakapan di antara mereka berkata, pernahkah Anda menanyakan pendapat saya? Yu Yan melirik, burung-burung nokturnal segera menjadi sunyi. Akui kesalahanmu dan hadapi kesalahanmu. Lain kali aku akan ikut denganmu menemui kakak senior. Yu Yan berkata dengan tenang, pada saat itu, kita akan berbicara dengan kakak senior tentang apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. He Yanlong dan yang lain pasti akan menyambut kita, kan? Jawabannya tiba-tiba tersangkut di tenggorokan Anda. Otak yang telah tenggelam dalam emosinya sendiri sejak berevolusi perlahan-lahan terbangun,
dan burung nokturnal dengan enggan mengeluarkan 2 telur hewan peliharaan di pelukannya. Jiji, Li, kamu tidak boleh mempermalukan Tuan Binatang, kamu harus menahan diri, Tuan Binatang, istriku. Aku akan datang menemuimu secara terbuka lain kali. Tunggu aku lagi. Seperti yang dijanjikan, saya akan hidup dengan baik dan tidak akan pernah mencari kematian. Saya lebih kuat sekarang. Saya bisa membunuh lebih banyak makhluk luar biasa. Mungkin Anda dapat berpartisipasi dalam operasi berikutnya untuk melawan gelombang besar. Selama saya masih hidup, saya hanya menunggu waktu berikutnya. Meninggal, kita akan bersatu kembali. Sebelum meninggalkan Dongling untuk pergi ke Beast Control Alliance untuk diproses, burung nokturnal itu dengan lembut menggosok batu nisan Suke beberapa kali, lalu melipat sayapnya dan mengikuti Luo Yiming dan yang lainnya keluar dari sini dengan patuh dan tanpa perlawanan. Keesokan harinya, Qiao Bai kembali ke Universitas Honghu dengan sikap yang lebih terampil dibandingkan dengan orang asing yang dia rasakan kemarin. Setelah masalah burung nokturnal diselesaikan, hal itu dilaporkan ke Beast Control Alliance. Karena Qiao Bai tidak meminta hukuman yang lebih keras, Beast Control Alliance memberikan hukuman yang sesuai kepada burung nokturnal setelah menilai statusnya. Bunuh 10 makhluk luar biasa tingkat 6. Luo Yiming tersenyum dan memberitahu Qiao Bai hasil hukumannya, kemudian kami menyuntikkan chip pemosisian subkutan ke burung nokturnal, dan secara resmi memasukkan burung nokturnal ke dalam kendali. Dengan cara ini kami dapat lebih baik pemantauan pergerakan burung nokturnal juga dapat memfasilitasi kebebasan burung nokturnal sampai batas tertentu. Qiao Bai tidak peduli dengan hasil ini. Faktanya, serangga kucing telah ditemukan dan menetas. Ahem, dalam arti tertentu, Qiao Bai juga ingin berterima kasih kepada burung nokturnal. Memikirkan hal ini, Qiao Bai tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman dengan hati nuraninya. Seukuran kuku kecil. Ngomong-ngomong, saya akan menambahkan jangka waktu hukuman terhadap burung malam, setengah tahun. Setelah setengah tahun, pembatasan 8 jam akan dicabut. Terutama, bukankah jam kerja masih bergantung pada orangnya? Bagaimana jika Luo Yiming atau pegawai sekolah lainnya tidak tahan dengan permohonan burung malam hari dan menutup mata? Sebaiknya tetapkan tenggat waktu. Setidaknya dalam 6 bulan ini, jam kerja burung nokturnal pasti tetap 8 jam per menit. Bagus. Keseimbangan sempurna antara hukuman dan kebaikan. Luo Yiming tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Profesor Qiao Bai, Anda memiliki mulut yang tajam tetapi hati yang lembut. Saat dia berbicara, Luo Yiming memandang Qiao Bai dengan lebih kagum. Dengan kata lain, sekolah mana yang tidak tertarik pada master binatang buas yang mampu memiliki keterampilan sastra dan militer, kekuatan dan kebaikan yang kuat? Honghu toh tidak bisa melakukannya. Qiao Bai tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ngomong-ngomong, ini adalah hadiah yang harus diberikan kepadamu setelah pertandingan. Aku tidak menyangka akan memakan waktu lama, dengan semua liku-likunya. Saat dia mengatakan ini, Luo Yiming berbalik dan membuka cawan petri di belakangnya, mengeluarkan telur hewan peliharaannya, dan menyimpannya dengan lembut, bersihkan cairan khusus pada cacingnya dengan kain lembut. Kami memeriksa ulang telur hewan peliharaannya kemarin. Tidak rusak dan kondisinya sangat baik. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami, sumber daya ini diberikan kepada Anda, Profesor Qiao Bai, sebagai kompensasi. Bab 116, Kesalehan berbakti menghasilkan kekuatan. Memesan perjalanan ke Dragon Nest bersama ibu laki-laki Qiao Bai. Dikatakan bahwa setelah Luo Yiming menyerahkan telur hewan peliharaannya kepada Qiao Bai, dia mengeluarkan sebuah koper kecil. Membuka. Di dalamnya penuh dengan batu kristal yang memancarkan fluktuasi energi yang kuat, berbagai tumbuhan bermutu tinggi, dan 3 reagen. Dengan warna berbeda. Ini adalah, tanya Qiao Bai. Ini adalah telur hewan peliharaan dengan atribut naga. Luo Yiming menunjuk ke telur hewan peliharaan di tangan Qiao Bai dan berkata. Qiao Bai sedikit terkejut. Hewan peliharaan tipe naga. Makhluk luar biasa naga adalah yang paling protektif dari semua makhluk luar biasa.
Akankah mereka juga mempercayakan telur hewan peliharaannya kepada manusia untuk ditetaskan? Qiao Bai tanpa sadar menimbang telur hewan peliharaan di tangannya. Rasa berat ini ternyata merupakan sensasi unik dari makhluk luar biasa bertipe naga. Memang, Luo Yiming berkata sambil tersenyum tak berdaya, tetapi telur hewan peliharaan ini tidak dibiarkan oleh makhluk luar biasa di taman kita. Itu adalah telur hewan peliharaan terlantar yang secara tidak sengaja ditemukan di tempat terlarang. Temukan makhluk yang kuat, mengalahkan sampai mati. Menemukan anak kucing atau telur hewan peliharaan. Bawa kembali dan jinakkan. Fokus utamanya adalah kepraktisan. Awalnya, kami mengira itu adalah telur hewan peliharaan yang terlalu lemah atau ditinggalkan karena alasan lain. Apa yang tidak kami duga adalah setelah uji pengabaian, kami menemukan ada fluktuasi makhluk tipe naga yang luar biasa di dalamnya. Telur peliharaan dari makhluk luar biasa yang memiliki atribut naga. Ini bahkan lebih langka daripada makhluk luar biasa dengan atribut naga. Makhluk dengan atribut naga yang luar biasa akan menganggap bentuk kehidupan pertama yang mereka lihat setelah lahir sebagai kerabat terdekat mereka. Jika master binatang dapat menetaskan telur hewan peliharaan dengan atribut naga dengan tangannya sendiri, itu setara dengan memiliki master binatang yang menganggap master binatang tersebut sebagai ayah dan ibunya. Kontrak yang bagus, kemungkinan kecil untuk memberontak, ketaatan yang tinggi. Satu-satunya masalah adalah bagaimana cara mencuri telur dari makhluk luar biasa tipe naga yang sangat melindungi anak sapi mereka setelah melahirkan. Ini adalah masalah serius yang memerlukan pertimbangan cermat. Jika tidak, Anda mungkin akan terjebak dalam proses memulai. Telur hewan peliharaan naga yang ditinggalkan. Mengapa Qiao Bai merasa dunia ini begitu fantasi? Oh, ini awalnya adalah dunia fantasi. Hadiah dari Honghu ini sungguh suatu kebetulan. Qiao Bai mengangguk dan berkata dengan serius. Telur hewan peliharaan naga memiliki harga tetapi tidak ada pasar. Namun, telur hewan peliharaan ini diperoleh secara tidak sengaja. Pergantian tangan seperti itu di Universitas Honghu akan secara langsung meningkatkan kesukaan dari master binatang yang akhirnya menerima hadiahnya. Hehe, Luo Yiming terkikik, terbatuk cepat, dan meluruskan ekspresi serius di wajahnya. Makhluk tipe naga yang luar biasa membutuhkan banyak pendampingan dan bimbingan setelah mereka lahir. Kami adalah pusat inkubasi, bukan rumah penangkaran. Jika kami tidak memberikan anak-anak, jika Anda menemukan master binatang, merawatnya akan menjadi proyek besar bagi kami. Maka lebih baik mencari master binatang untuk telur binatang ini. Penawaran yang bagus, situasi yang saling menguntungkan. Dia juga mendapatkan bantuan dari master binatang yang mungkin sangat kuat di masa depan. Universitas Honghu, segala sesuatunya berjalan sempurna dalam rencananya. Seandainya tidak ada gelombang burung nokturnal sebelumnya. Luo Yiming menghela nafas. Kemarin, dia membawa Qiao Bai untuk menerima hadiah. Dia sudah memikirkan nada dan ekspresi yang akan dia gunakan untuk memberitahu Qiao Bai bahwa ini adalah telur hewan peliharaan dengan atribut naga, dan kemudian memasang ekspresi tenang dan tidak terpengaruh untuk memanen Qiao Bai, bantuan Bai. Siapa sangka, segalanya berubah lebih cepat dari yang direncanakan. Kemunculan burung-burung malam hampir membuat situasi berjalan liar ke arah yang tidak terkendali, berlari liar, tapi untungnya rem akhirnya ditarik. Namun rencana yang dipikirkan Luo Yiming sebelumnya juga gagal. Jangan berbicara tentang memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan Qiao Bai, yang paling penting adalah segera menemukan cara untuk mencegah bantuan Qiao Bai dari Honghu jatuh ke wilayah negatif. Semua kristal ini memiliki atribut naga. Sangat cocok untuk menambah energi selama periode dan masa pertumbuhan anak-anak yang memiliki atribut naga, sehingga anak-anaknya dapat tumbuh lebih sehat. Luo Yiming pertama-tama menunjuk ke tumpukan kristal, lalu kemudian dia memutar jarinya dan berkata, sumber daya bermutu tinggi ini cocok untuk sebagian besar binatang yang memiliki atribut naga. Mungkin Anda bisa menggunakannya. Qiao Bai melihatnya. Pada akhirnya, saya hanya mengenali rumput hati naga di antara sekumpulan bahan asing.
Efeknya adalah dapat memurnikan darah bayi dengan atribut naga yang lahir dari naga non-ganda masih merupakan makhluk luar biasa dengan atribut naga. Apa ketiga ramuan ini? Qiaobai fokus pada 3 tabung reaksi merah, biru dan kuning. Ketiga ramuan ini semuanya adalah produk yang dikembangkan secara independen oleh Pusat Penelitian Universitas Honghu kami. Melihat mata Qiaobai tertuju pada ketiga ramuan ini, suara Luo Yiming menjadi bersemangat, dan ekspresi wajahnya perlahan menjadi bangga. Ini adalah hasil akhirnya adalah dikembangkan dengan menggabungkan banyak peternak, profesor evolusi hewan peliharaan, dan talenta kelas atas dari semua lapisan masyarakat. Ramuan merah cocok untuk makhluk luar biasa dengan semua atribut. Efek pelatihan akan berlipat ganda dalam 10 hingga 15 hari setelah meminumnya. Otak akan berkembang secara mendalam sampai batas tertentu, dan hewan peliharaan akan mempelajari keterampilan baru atau keterampilan master lebih cepat. Semuanya akan naik ke level yang lebih tinggi, dan efek spesifiknya akan berbeda pada makhluk luar biasa yang berbeda. Ramuan biru cocok untuk makhluk luar biasa dengan atribut naga, atribut khusus, dan atribut cahaya. Setelah meminumnya, ramuan ini dapat dengan cepat meredakan kemarahan mental, trauma, dan kondisi buruk lainnya, memungkinkan binatang itu dengan cepat tenang dan kembali ke keadaan normal. Ramuan kuning hanya cocok untuk makhluk luar biasa tipe naga. Setelah meminumnya, jiwa makhluk luar biasa itu akan jatuh ke dalam keadaan indah. Hewan peliharaan memiliki peluang tertentu untuk membangkitkan garis keturunan khusus dalam tubuh atau membangkitkan bakat, kemungkinan sukses atau gagal bahkan tidak rendah. Kelangkaan ketiga ramuan juga meningkat secara berurutan. Di antara mereka, ramuan merah memiliki jangkauan penerapan terluas, bekerja pada tubuh. Qiaobai berspekulasi bahwa ramuan itu harus disiapkan untuk Xiaowu. Ramuan biru memiliki cakupan penerapan tertentu, tetapi efeknya pada semangat hewan peliharaan yang lebih efektif daripada ramuan merah. Tingkat berharganya satu langkah lebih tinggi, ini harus disiapkan untuk kucing dan serangga, dan ramuan kuning terakhir juga yang paling berharga menggunakannya. Efeknya bekerja pada jiwa, dan ini pasti untuk hewan peliharaan. Telurnya belum siap untuk dilahirkan bayinya. Qiaobai sangat perhatian. Bagus sekali. Premisnya adalah mengabaikan hal itu, serangga kucing bukanlah atribut naga, dan serangga kucing tidak memiliki atribut khusus dan atribut cahaya. Terima kasih. Meski begitu, Qiaobai tetap menerima kebaikannya. Lagi pula, mereka bermaksud baik. Luo Yiming akhirnya menghela nafas lega saat melihat Qiaobai menerima hadiah permintaan maaf ini, yang tidak kalah berharganya dengan telur hewan peliharaan sebagai hadiah kompetisi. Bukan karena Universitas Honghu terlalu mementingkan Qiaobai, itu karena nilai yang ditunjukkan Qiaobai, apakah itu dalam evolusi hewan peliharaan atau kekuatan keras sebagai master binatang, tidak dapat diabaikan. Mereka tidak berpikir untuk mencoba menyenangkan siapapun, tetapi mereka juga tidak berpikir untuk mencari musuh. Hadiah ini diperlakukan sebagai investasi awal. Memikirkannya, Luo Yiming memberikan Qiaobai sebuah kartu kunci khusus dengan pola burung ikonik Universitas Honghu tercetak di atasnya. Qiaobai, ini kartu pelajar, kan? Qiaobai memandang Luo Yiming dengan ragu. Luo Yiming tersenyum dan berkata, "Ya, ini adalah kartu pelajar sekolah kami. Dengan ini, Anda dapat masuk dan keluar Universitas Honghu kapan saja, dan pada saat yang sama, Anda dapat menikmati semua fasilitas yang terbuka untuk siswa di Universitas Honghu seperti Honghu Siswa. Masalah telur hewan peliharaan kali ini memang kelalaian kami, dan itu memberi kesan buruk padamu. Oleh karena itu, kantor urusan akademik sekolah membuat kartu pelajar ini dalam semalam. Saya harap Anda dapat lebih sering datang ke Honghu di masa mendatang, dan saya harap Anda dapat melihat tampilan Honghu yang sebenarnya." Luo Yiming berkata dengan serius dan benar. Sepertinya tidak ada jejak keegoisan di pihak mereka. Qiaobai memikirkannya dan menerima kartu pelajar. Tidak ingin gratis. Dia memang cukup penasaran dengan Universitas Honghu. Jika dia punya kesempatan,
dia juga ingin datang dan melihat lebih banyak. Yulong, yang mengetahui berita itu setelah sekian lama. Tidak, Honghu, apakah kamu bermain begitu kotor? Dia sebenarnya diam-diam memberikan kartu pelajar sekolahnya kepada Qiao Bai. Tanyakan saja apa perbedaan antara ini dan Qiao Bai menjadi mahasiswa Universitas Honghu. Sangat tidak mungkin bagi Qiao Bai untuk kehilangan kartu pelajarnya. Yulong, bukankah itu hanya kartu pelajar? Anda bisa memberikannya kepada saya juga. Apa alasannya? Alasannya adalah menolak persaingan yang buruk. Coret Fu Tianguang dan Zhang Hongyi memimpin mahasiswa baru Departemen Tempur Universitas Yulong dan dengan penuh semangat menyambut Qiao Bai untuk datang dan bersaing dengan mereka lagi. Honghu, naga giok yang tak tahu malu. Naga giok, satu sama lain. Wow, melihat Qiao Bai kembali ke rumah dengan muatan penuh, Qi Yue, yang sedang bermain game di kamar hotel, berseru, bukankah kamu pergi untuk mengambil hadiah yang tidak kamu dapatkan kemarin? Melihat lenganmu begitu penuh sehingga kamu hampir tidak bisa menahannya lagi, mereka yang tidak tahu pasti mengira kamu akan pergi berbelanja besar-besaran. Hampir sama, ini memang hasil akhirnya. Lin Weiwei, Li Gan juga melihat ke arah Qiao Bai. Hei, hei, hei. Tangkap, piring ini akan jatuh. Qi Yue melihat rekan permainannya melarikan diri dan berteriak kepada Li Gan. Li Gan dengan cepat menarik kembali kepalanya dan menatap Qiao Bai dari waktu ke waktu. Lihat itu. Berapa banyak hadiah yang telah disiapkan Universitas Honghu untuk Anda, apakah ini begitu murah hati? Ini hanya acara yang diselenggarakan secara sepihak oleh Yulong dan Honghu. Jika acaranya lebih besar, bukankah hadiahnya akan lebih kaya? Saat dia mengatakan itu, Li Gan sudah mulai membayangkan bahwa Qiao Bai bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan bermain game. Qiao Bai, kamu terlalu banyak berpikir. Mari kita tidak membicarakan apakah saya akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Bicara saja tentang hadiah yang diberikan bersama oleh Yulong dan Honghu, sebagian besar kompetisi tidak ada bandingannya. Jutaan bonus, telur hewan peliharaan tipe naga, dan kuota di pusat perbelanjaan kelas atas, yaitu Fondasi Yulong dan Honghu ada di sini. Hanya mereka yang memiliki koneksi di lingkaran yang berani bermain seperti ini. Pindah ke universitas lain. Sesuatu yang tidak ada, tidak ada. Dan apakah ada kredibilitas untuk mengumpulkan siswa yang direkomendasikan dari begitu banyak sekolah adalah sebuah masalah. Dalam beberapa tahun ke depan, Yulong dan Honghu tidak boleh memainkan set ini lagi. Bukankah sudah pasti? Sudah berakhir. Qi Yue melihat permainan kooperatif yang gagal dan berkata dalam hati, lalu melihat penyebab kegagalan tersebut, Li Gan, yang tidak bekerja sama dengannya dalam mencuci piring dan menyajikan piring. Li Gan menoleh ke belakang dengan tatapan matanya dan berkata, saya salah, saya salah. Bisakah kita memulai permainannya lagi? Ayo pergi, Wei Wei dan aku sedang bermain. Qi Yue berjalan ke sisi Lin Weiwei, Wei Wei dan aku harus memiliki pemahaman diam-diam yang tinggi. Lin Weiwei tersenyum, mengambil pengontrol permainan lainnya dari Li Gan, melihat kembali ke Qiao Bai dan berkata, permainan telah berakhir, berapa hari kamu akan tinggal di Star City? Haruskah kita jalan-jalan sore ini dan membeli oleh-oleh atau semacamnya? Saya bisa. Qi Yue hampir mengangkat tangan dan kakinya sebagai tanda setuju. Li Gan tampak tidak tertarik. Kalau begitu sebaiknya aku mencari kamera Xiao Lu dan bekerja dengannya untuk merencanakan rute pelatihan untuk ketujuh anakku. Qi Yue memukul Li Gan dengan mata pisau terbang. Kekecewaan. Telur hewan peliharaan ini mungkin akan menetas dalam 2 hari ke depan. Saat menetas, saya akan bangun dan kembali. Qiao Bai menepuk telur hewan peliharaan di pelukannya, jangan mengemudi di tengah jalan. Hewan peliharaan menetas, pemandangan itu agak memalukan. Jika si kecil tidak melihatnya untuk pertama kali, Qiao Bai akan sedikit tertekan. Oke, Qi Yue memberi isyarat pada Qiao Bai. Lin Weiwei mengangguk dan tidak keberatan, ini akan memakan waktu sebelum hasilnya keluar. Jangan terburu-buru mengisi formulir aplikasi Anda.
Senang menghabiskan 2 hari lagi di Star City. Kalau begitu kamu lanjutkan bermain gamenya, aku akan kembali ke rumah untuk menetaskan telurnya dulu, kata Qiao Bai dengan tenang saat Li Gan tertawa seperti sedang memelihara bebek, berbalik dan kembali ke kamar dengan telur hewan peliharaannya lengannya. Canggung, selama dia tidak malu, tidak ada yang bisa mempermalukannya. Memasuki ruangan, Qiao Bai melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya meletakkan telur hewan peliharaan di pelukannya di atas tempat tidur. Detik berikutnya, Xiao Wu dan Mao Mao Chong, yang sudah lama tidak bisa mengendalikan diri dan ingin lari, keduanya keluar dari ruang binatang laut spiritual Qiao Bai. Burung dan mengeong berdiri di kiri dan kanan tempat tidur, menekan kasur pegas. Saya turun ke lubang kecil dan melihat sekeliling telur hewan peliharaan dengan rasa ingin tahu. Xiao Wu, petik terbalik Omega. Xiao Wu menoleh untuk melihat Qiao Bai. Tuan binatang, apakah ini telurmu? Qiao Bai memegang dahinya. Kamu sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan guru Luo Yiming sebelumnya, kan? Xiao Wu dengan rasa ingin tahu menepuk telur hewan peliharaan itu dengan sayapnya. Terdengar suara dentuman, dan dengan rasa ingin tahu Xiao Wu menepuknya 2 kali lagi. Melihat hal tersebut, kucing dan serangga yang berada di samping segera bergabung dengan tim penangkap telur, menggunakan kaki pendeknya untuk menepuk-nepuk telur hewan peliharaan berbentuk bulat di depannya. Kucing-kucing, Omega, jijik, terasa enak di tangan. Telur ini telur naga kan? Sangat bagus. Mulai sekarang, dia akan menjadi adikku. Xiao Wu baik-baik saja saat mendengar ini. Adikmu akan mempunyai adik laki-laki. Xiao Wu, sama dengan Fei sama dengan. Diputuskan. Ini juga adik dari burung. Adik laki-laki naga juga merupakan adik dari kakak perempuan tertua. Jangan bersaing dengan naga untuk mendapatkan adik laki-lakimu. Qiao Bai belum mengatakan apa-apa. Melihat 2 hal kecil yang akan membagi telur menjadi adik laki-laki mereka, ekspresi Qiao Bai sedikit tercengang. Apa, kamu tidak cemburu sekarang? Qiao Bai berkata dengan nada lucu, sebelumnya kamu cukup menolak untuk memiliki sambo tambahan di keluarga, bukan? Jantungmu menjadi sedikit berdebar kencang. Xiao Wu, pangkat, kucing-kucing, pangkat. Kedua lelaki kecil itu, yang telah bersama selama beberapa waktu, memiliki rasa jijik yang sama di wajah mereka. Mereka berbeda, dan ada juga perbedaan antara hewan peliharaan dan hewan peliharaan. Xiao Wu menunjuk ke telur di tempat tidur. Adik laki-laki, bisa dimulai dari pendidikan lahir. Bersikaplah sopan kepada kakak perempuanku yang tertua. Jiji, jika ada yang enak, biarkan burung naga memakannya terlebih dahulu. Tidak diperbolehkan bersaing dengan burung naga untuk mendapatkan stiker master binatang. Xiao Wu dan Mao Mao Chong saling mengucapkan kata-kata, dan mereka tidak ingin terlalu kooperatif. Apakah ini hewan peliharaan kontrakku, atau kamu sedang mencari pengasuh untuk menjagamu? Qiao Bai menunjukkan ekspresi tercengang saat mendengar ini, dan tidak menunggu Qiao Bai mengatakan hal lain. Saya melihat telur hewan peliharaan yang diletakkan dengan tenang di atas tempat tidur tiba-tiba bergetar sedikit. 1 orang dan 2 favorit. Ketiga makhluk bernapas di ruangan itu tertegun sejenak. Mereka semua melihat telur hewan peliharaan di tempat tidur secara bersamaan. Qiao Bai juga mendekat, dan Xiao Wu serta Mao Mao Chong memberinya posisi observasi terbaik. Tanda pisah. Tepat ketika Qiao Bai hendak berpikir bahwa guncangan telur hewan peliharaan yang baru saja dilihatnya adalah ilusi, telur hewan peliharaan itu bergetar lagi, dengan amplitudo yang lebih besar dari sebelumnya. Dan sebelum Xiao Wu dan Mao Mao Chong dapat bereaksi, telur itu menamparkan mereka berdua ke kiri, dan benar. Kemudian keadaan menjadi sunyi kembali. Xiao Wu, Mao Mao Chong, 2 anak kecil yang sangat sombong tadi tercengang. Tidak, telur binatang peliharaan, telur ini mendengar apa yang mereka katakan dan mengerti apa yang mereka katakan, kan? Kalau tidak, bagaimana kita bisa menggunakan metode ini untuk membalas mereka? Kanan, itu adalah pembalasan.
Xiao Wu dan Mao Maochong memandang dengan penuh semangat pada calon adik laki-laki ini yang telah mulai membuat masalah dari bawah bahkan sebelum dia lahir. Mata merah keemasan dan mata mereka yang berantakan membawa aura jahat. Meninggal saat masih bayi, adik laki-laki yang ditunjuk akan memberontak. Itu saja untuk kalian berdua. Qiao Bai tertawa dan tidak punya pilihan selain menepuk kepala Xiao Wu, lalu menepuk kepala Mao Maochong, dan akhirnya dengan lembut menatap mata Xiao Wu dan Mao Maochong yang sedih. Merasakan ketukan lembut Qiao Bai, telur hewan peliharaan itu bergetar ke kiri dan ke kanan 2 kali, seolah-olah untuk mengungkapkan ketidakpuasan atau bertindak genit terhadap Qiao Bai. Qiao Bai terkejut dan pada saat yang sama sedikit penasaran, apakah semua telur hewan peliharaan begitu spiritual sebelum menetas. Itu masih dandan. Bukankah pria kecil tak dikenal di sana ini terlalu pintar? Disayangkan. Qiao Bai tidak bisa menembus cangkang telur bahkan dengan kemampuan alaminya. Makhluk luar biasa macam apa yang dia lihat di balik cangkang telur. Tapi, akan baik-baik saja setelah menetas. Berapa banyak lagi masalah yang bisa kamu buat dibandingkan kucing atau serangga? Memikirkan bak kucing-kucing, Qiao Bai mengaktifkan keterampilan bakatnya dan menoleh untuk melihat bak kucing-kucing. Dengan fokus pada rute evolusi, banyak pilihan dapat dibuat berdasarkan atribut, bukan tetap. Semakin banyak atribut, semakin banyak rute evolusi yang Anda dapat pilih. Teks baris ini tetap aktif. Semakin banyak atribut, semakin banyak rute evolusi yang dapat dipilih. Qiao Bai mengusap dagunya, tetapi kutu kucing sekarang hanya memiliki 3 atribut. Apakah ini berarti atribut kutu kucing dapat ditingkatkan? Memikirkan tentang Qiao Bai, dia melirik Xiao Wu lagi. Bandingkan dengan kucing dan serangga. Xiao Wu benar-benar berevolusi dari 2 atribut menjadi memiliki 3 atribut setelah evolusi, tetapi Xiao Wu adalah kasus khusus. Bagaimana dengan cacing kucing-kucing? Situasi khusus lainnya. Tak satu pun dari 2 rute evolusi ini terlihat memuaskan, jadi bagaimana saya bisa menambahkan atribut pada serangga kucing? Qiao Bai tidak terlalu puas dengan rute evolusi, Poison plus Darkness sama dengan Black Phantom, dan Fairy plus Dark plus Poison sama dengan Ender Dark Dragon, dari Chatbug. Setelah melakukan beberapa penelitian, Qiao Bai menemukan kategori khusus pada panel Chatbug. Meningkatkan atribut, sintesis 5 keterampilan kemahiran dari atribut yang sama pada Chatbug. Chatbug akan mempelajari keterampilan baru dari atribut ini dan memiliki atribut ini. Qiao Bai. Mata Qiao Bai berangsur-angsur menjadi pembunuh saat dia melihat ke arah Mao Maochong. Mao Maochong. Serangga kucing-kucing, menggigil.jpg. Serangga kucing-kucing, Kuo. Ciji. Jia Jiji Jiting. Apa kesalahan Longlong? Beastmaster harus menatap naga itu dengan mata yang begitu menakutkan gelombang. Jadilah normal, saya tidak minum teh. Qiao Bai mengambil kucing itu dan meletakkannya di pangkuannya, membulatkan dan meratakannya dengan berbagai cara. Kucing itu tidak berani melawan sama sekali, jadi dia hanya bisa menendangnya 6 kaki dengan senyum di wajahnya. Lihatlah ekspresi putus asa. Mao Maochong bersenandung, dan Xiao Wu pun berinisiatif mendekati Qiao Bai, memandang Qiao Bai dengan rasa ingin tahu, lalu menatap Mao Maochong dengan rasa ingin tahu. Harta karun kedua sudah mati, haruskah harta karun besar didirikan? Qiao Bai, orang baik, apakah ini berarti Anda ingin mencapai pencerahan? Jangan dipikir-pikir, aku hanya mengkhawatirkan bagaimana mengatur jalur latihan selanjutnya untuk anak ini. Qiao Bai mengusap kepala Xiao Wu dengan keras dan membuang semua pikiran berantakan di kepala Xiao Wu. Tanpa aku, keluarga ini akan berantakan dalam hitungan menit. Qiao Bai mengeluh, tidak bisakah kalian menjadi lebih harmonis dan penuh kasih sayang? Xiao Wu, tanda kali. Kucing-kucing serangga, tanda kali. Qiao Bai, apakah ini kekuatan legendaris dari kesalehan anak? Sekarang saya harap Anda tidak menyiksa orang lain. Qiao Bai menyentuh cangkang telur hewan peliharaan dan berkata dengan suara penuh harapan. Kemudian Qiao Bai mulai mengoperasikan panel.
Setelah 5 skill berbeda dengan atribut yang sama digabungkan menjadi satu skill, Chat Bug dapat menambahkan atribut yang sesuai. Sederhananya, begini pemahamannya, dan Qiaobai memiliki atribut paling dan terlengkap di antara semua skill, dan dia dapat terdiri dari 5 di antaranya. Atribut tingkat kemahiran adalah atribut api. Qiaobai bekerja dengan cepat, mensintesis 5 keterampilan atribut api kemahiran, Fire Bite, Fire Attack, Verbal, Thermal Energy, dan Smoke Screen, dan mengajarkannya kepada Mao Mao Chong. Setelah semburan cahaya putih yang menyilaukan, Qiaobai melihat lebih dekat. Chat Bug memiliki tambahan atribut api di kolom atributnya. Dari peri plus racun plus kegelapan, yang asli, ada tambahan plus api. Melihat keterampilan yang telah dipelajari Mao Mao Chang, ekspresi Qiaobai sedikit rumit. Perisai api, dibungkus dengan api dan tidak menyebabkan kerusakan pada hewan peliharaan itu sendiri. Ini melemahkan keterampilan atribut es sebesar 80%. Ini akan menyebabkan beberapa pemandangan indah terhadap keterampilan atribut air. Efeknya bertahan selama 3 menit dapat ditingkatkan. Qiaobai menyentuh dagunya. Keterampilan ini cukup praktis. Bisa langsung berubah menjadi landak api hidup, kan? Siapapun yang menyentuh seseorang akan terbakar. Qiaobai menepuk kepala Mao Mao Wang. Efeknya bagus dan dia cukup puas. Kemudian, Qiaobai melihat rute evolusi serangga kucing lagi. Seperti yang diharapkan, setelah menambahkan atribut baru, ada 2 rute evolusi lagi untuk serangga kucing. Api plus gelap sama dengan Raja Api Hantu Api Penyucian. Api plus peri sama dengan Roh Api Yan Yan. Qiaobai melihat ke Mao Mao Wang, dan kemudian kedua rute evolusi baru. Yah, dia terlihat seperti sosok kelas menengah, meskipun aku tidak tahu seperti apa jadinya setelah evolusi. Tapi pikiran Qiaobai tidak bisa berhenti memikirkan kemunculan sosok kelas menengah, siapa yang membunuh Matt. Kita lihat saja. Semakin banyak atribut, semakin banyak rute evolusi yang ada. Akan selalu ada satu yang cocok untuk kucing dan serangga. Mari kita kesampingkan kedua jalur evolusi ini untuk sementara waktu. Dan Qiaobai masih sedikit penasaran, jika Chat Bug mengumpulkan semua atributnya, bisakah itu menjadi legenda? Kamu bisa mencobanya. Peningkatan atribut dan keterampilan juga dapat meningkatkan kekuatan kucing dan serangga. Ini adalah rencana hemat biaya untuk mencapai banyak tujuan dengan satu batu. Rute evolusi Chat Bug telah berubah dari evolusi menjadi perjalanan mengumpulkan atribut. Qiaobai tidak menganggur sambil menunggu telur hewan peliharaan menetas. Dia mulai mempelajari akun mal kelas atas. Ada begitu banyak barang bagus. Qiaobai terpesona oleh barang-barang yang diperdagangkan di mal. Entah itu makhluk langka yang luar biasa, material yang tak ternilai harganya, atau para peternak dan profesor evolusi hewan peliharaan yang hanya mendengar namanya tetapi sebenarnya sangat sulit didapat. Anda bisa melihat pencapaiannya di sini. Qiaobai dengan paksa menahan tangan yang ingin membeli. Meskipun hal-hal ini baik, tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Penelitian eksperimentalnya belum memerlukan hal-hal ini. Tepat sebelum Qiaobai hendak menutupnya, dia dengan lembut mengusap mouse ke bawah dan melihat nama hewan peliharaan yang dikenalnya. Kami dengan tulus mengundang para peternak dan profesor evolusi hewan peliharaan untuk pergi ke Dragon Nest bersama-sama. Qiaobai,
Sarang naga. Keingintahuan Qiao Bai tiba-tiba muncul, dia dengan cepat melewatkan informasi lain dan dengan tegas mengklik tautannya. Satu tatapan. Oke, mereka sebenarnya adalah kenalan. Orang yang mengirim pesan ini tidak lain adalah ayah kandung Huo Xiaotian, Huo Batian, ahem, terutama karena nama terkenalnya Qiao Bai tidak mengingatnya sejenak, dan dia sepenuhnya dicuci otak oleh Batian Aotian. Altron Tuan Huo lah yang menolak makan atau minum, dan menolak meninggalkan lembah naga. Saya harap kita bisa mengetahui apa yang terjadi dengan situasi khusus Altron. Altron berbicara. Tiba-tiba kilatan inspirasi muncul di benak Qiao Bai. Tidak mungkin. Apakah ia akan berevolusi? Ketika Qiao Bai melihat bayi naga Huo Xiaotian sebelumnya, dia tahu bahwa ada bentuk evolusi baru di atas Altosaurus. Qiao Bai tidak menyelidikinya. Tanpa diduga, Altron muncul lebih dulu, dan secara kebetulan, dia dilihat oleh Qiao Bai. Qiao Bai langsung tertarik. Jika Altron benar-benar akan berevolusi, apakah dia dapat memanfaatkan atribut dan keterampilan naga Altron? Lagi pula, Altron adalah hewan peliharaan Tuan Huo. Dia tahu sekitar 10 keterampilan, jika bukan 20, bukan. Tidak mengherankan jika ada 70, 80, atau 90 keterampilan atribut naga di antara mereka. Qiao Bai memandangi kucing di pelukannya, yang ingin berevolusi menjadi naga yang perkasa dan mendominasi, lalu melihat ke tempat tidur, yang masih berupa telur, melainkan telur hewan peliharaan dengan atribut naga. Kamu perlu mempelajari keterampilan setelah menetas, bukan? Hantu dengan atribut naga pada dasarnya lambat dalam mempelajari keterampilan. Jika tidak curang, tidak aneh jika membiarkan mereka selama 3 hingga 5 tahun sebelum mereka dapat bertahan dalam tahap anak-anak dan secara bertahap menjadi dewasa. Qiao Bai, bagus sekali, kesempatan telah diberikan kepadanya, itu tergantung apakah dia bisa memanfaatkannya. Ambil inisiatif. Hubungi Huo Xiaotian. Keluarga Huo. Di bangunan halaman dengan gaya kasar, suasananya sangat dingin. Ayah, Altron kakek masih menolak untuk keluar dari lembah naga. Kata Huo Xiaotianzu dengan wajah cemberut, dengan kekhawatiran yang mendalam di wajahnya. Huo Batian mengangguk, saya menemukan beberapa profesor dan peternak hewan peliharaan lokal yang terkenal, tetapi mereka tidak dapat menemukan masalahnya. Kakek Anda telah meminta bantuan dari peternak dan profesor hewan peliharaan yang lebih berkuasa. Lagi pula, banyak peternak dan profesor hewan peliharaan yang penuh rasa ingin tahu dan pertanyaan tentang Dragon Nest. Dengan memanfaatkan kesempatan membantu Altron merawatnya, dan dengan imbalan yang besar, pasti ada beberapa orang yang bersedia melakukan perjalanan rakyat. Kekhawatiran di wajah Huo Xiaotian sedikit mereda ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata dengan ragu-ragu, sebenarnya, menurutku, kamu bisa bertanya pada saudara Qiao Bai. Sua. Mendengar nama familiar tersebut, Huo Batian langsung melihat ke arah Huo Xiaotian, menatap Huo Xiaotian dengan sepasang mata harimau, dan Huo Xiaotian hampir melompat ketakutan. Ayahnya, ini ayah kandungnya, dia tidak akan melakukan apapun padanya. Huo Xiaotian dengan panik terus menghipnotis dirinya sendiri jauh di dalam hatinya, dan kemudian dia mempertahankan penampilannya yang tenang dan tidak melompat tiba-tiba. Akan sangat memalukan jika aku benar-benar melompat. Saudara Qiao Bai masih sangat kuat dalam evolusi hewan peliharaan, dan saudara Qiao Bai sepertinya telah mengatakan terakhir kali bahwa bakat dan keterampilannya telah berubah, dan dia dapat dengan mudah memahami arti dari makhluk luar biasa, agak lembut, tapi dia masih di sana. Dia melanjutkan, bahkan jika kita tidak dapat menemukan masalah Altron, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan Altron. Apakah ini masalah komunikasi? Huo Batian menatap putranya yang konyol dengan ekspresi acuh tak acuh, bukannya kakekmu tidak bisa berkomunikasi dengan Altron, tapi Altron tidak mau berkomunikasi dengan kakekmu. Huo Xiaotian, sepertinya memang demikian. Huo Xiaotian, yang menyadari bahwa dia telah mengabaikan hal ini,
menjulurkan lidahnya dan memutuskan untuk berpura-pura tidak mengatakan apapun sekarang. Dan saya juga telah mempertimbangkan untuk meminta musuh lama saya ini untuk memeriksanya. Sayangnya, dia masih terlalu muda. Mungkin dia punya bakat. Beri dia waktu beberapa tahun lagi untuk terakumulasi dan berkembang, dan dia benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini, tapi itu masih agak pagi sekarang. Huo Batian tiba-tiba berkata lagi, menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan di wajahnya. Huo Xiaotian membuka mulutnya, ingin mengeluh, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak, ayah. Menyerang musuh lama, lawan yang ditakdirkan. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal bodoh seperti itu? Memikirkan kembali pertemuan terakhir antara ayahnya dan Qiao Bai, dan fluktuasi suasana hatinya. Huo Xiaotian memutuskan untuk melewatkan topik ini, menolak dipaksa menjadi pengeluh oleh ayahnya sendiri. Oke, aku akan mendengarkanmu, berbahagialah. Huo Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya berharap Altron kakek baik-baik saja. Bagaimana dengan makhluk luar biasa tipe naga yang memiliki umur terpanjang di antara semua makhluk luar biasa? Penampilan Altron benar-benar menakutkan, gumam Huo Xiaotian. Pada saat ini, ponsel Huo Xiaotian berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya, dan detik berikutnya matanya melebar. Ya, berita siapa yang kamu lihat? Ayahnya Huo Batian di samping berkata, tidak peduli siapa yang kamu lihat beritanya, kamu tidak boleh terlalu terkejut. Sebagai generasi baru dari keluarga Huo, kamu harus mengemukakan. Teori sekunder Huo Batian diinterupsi oleh Huo Xiaotian sebelum dia selesai berbicara. Ayah, Qiao Bai lah yang mengirimiku pesan itu. Huo Xiaotian meletakkan telepon di depan matanya, dan cahaya di layar menyinari wajah Huo Xiaotian. Dia mengulangi kata-kata Qiao Bai kata demi kata. Qiao Bai bertanya, kakek apakah ada yang salah dengan Altron? Dia mungkin bisa membantu jika dia bisa. Huo Batian. Tanda tanya besar menyala di atas kepala Huo Batian, seperti NPC yang membutuhkan bantuan menunggu pemain mengambil tugas. Dari mana dia tahu tentang ini? Huo Batian memandang Huo Xiaotian dengan mata pengkhianat, kamu memberitahunya. Nada suara Huo Batian begitu tegas sehingga Huo Xiaotian hampir berteriak tanpa keluhan, ayah. Kamu adalah ayah kandungku. Tolong jangan mencari masalah dariku setiap kali terjadi sesuatu, oke? Di mana saya harus memberitahu Qiao Bai? Hanya ketika aku berbicara denganmu hari ini aku berpikir untuk menghubungi Qiao Bai. Melihat bahwa Huo Xiaotian benar-benar dirugikan dan tidak ada jejak penipuan di dalamnya, Huo Batian mengesampingkan kecurigaan Huo Xiaotian dan mulai memikirkan masalah tersebut lagi. Dan Huo Xiaotian sudah mengetuk teleponnya dan berkomunikasi langsung dengan Qiao Bai secara online. Huo Batian belum mengetahui alasannya. Berita dari Qiao Bai telah terkirim. Saudara Qiao Bai mengatakan bahwa dia melihatnya dari mal kelas atas. Dia sedikit tertarik dengan undangan bantuan ini, jadi dia datang untuk menghubungi saya. Kata-kata Huo Xiaotian sekali lagi membuat murid-murid Huo Batian gemetar. Pusat perbelanjaan kelas atas. Qiao Bai. Tidak, apakah Qiao Bai sudah begitu bagus sehingga dia memiliki kuota di mal kelas atas? Huo Batian menghela napas panjang, dengan kesungguhan yang agak hening di matanya, kamu memang lawan yang kuinginkan, bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Kemudian Huo Batian berkata, karena dia melihat berita melalui salurannya sendiri dan dapat menghubungi kami, itu berarti dia memiliki kualifikasi. Ayo buat janji. Memikirkan keajaiban yang diciptakan Qiao Bai di masa lalu. Mata Huo Batian menunjukkan sedikit harapan. Mungkinkah Qiao Bai benar-benar bisa mengetahui penyebab kondisi Altron yang tidak normal? Memiliki sedikit kepercayaan pada Qiao Bai. Itu juga baik baginya untuk melihat lebih dekat musuh yang ditakdirkan yang telah dia putuskan secara sepihak. Qiao Bai. Koneksi lancar. Qiao Bai dan Huo Xiaotian membuat janji dalam 3 hari. Dia melihat telur hewan peliharaan di tempat tidur.
Mereka mungkin akan menetas hari ini atau besok. Setelah pembersihan sederhana, dia akan siap meninggalkan Star City. 3 hari adalah waktu yang tepat. Cepat tetaskan. Memikirkannya, Qiao Bai juga mengulurkan tangan dan menepuk telur hewan peliharaan di tempat tidur. Tidak apa-apa jika Anda tidak menepuk, tetapi jika Anda terus menepuk. Qiao Bai tiba-tiba mengerti mengapa Xiao Wu dan Mao Mao Chong menepuk telur hewan peliharaan satu persatu, karena perasaannya sungguh indah dan indah. Memang terlihat seperti cangkang telur yang keras, namun saat difoto, ada kesan lembut seperti menyentuh cairan non-Newtonian. Luar biasa, ketagihan. Qiao Bai menepuknya lagi. Telur peliharaannya bergetar sedikit, seolah memprotes tindakan Qiao Bai. Qiao Bai berhenti, saya tidak akan memotret lagi, jadi jika Anda mendengar saya, cepatlah menetas. Sudah waktunya Anda dilahirkan. Telur peliharaannya bergetar 2 kali lagi, seolah mendengar apa yang dikatakan Qiao Bai. Kemudian, 1 malam dan 1 hari berlalu, dan pada malam hari berikutnya, telur hewan peliharaan itu masih belum menetas. Qiao Bai, jadi apa yang aku katakan kemarin tidak berpengaruh sama sekali, kan? Qiao Bai dengan lembut menyodok telur peliharaannya, lalu mengapa kamu berkeliaran setelah aku selesai berbicara kemarin? Anda mendengarnya, tetapi Anda belum tentu mengikutinya. Telur peliharaannya bergoyang 2 kali lagi. Qiao Bai memegangi dahinya, ekspresinya sedikit menyakitkan. Entah kenapa, telur hewan peliharaan ini belum menetas, dan Qiao Bai sudah mulai curiga bahwa makhluk kecil di dalamnya pasti akan menjadi pengkhianat besar setelah menetas. Orang yang memberontak, Qiao Bai tidak tahu harus mulai dari mana meskipun dia ingin mengatakannya. Xiao Wu dan Mao Mao Chong juga tertawa di sampingnya. Kami menyukai Beastmaster, tetapi ini tidak berarti kami tidak ingin melihat lelucon tentang Beastmaster. Xiao Wu, V. No. Kucing-kucing, Omega. No. Ini adalah kecintaan kami pada Master Binatang Buas. Berbakti. Qiao Bai mengangguk pada Xiao Wu dan Mao Mao Chong, tidak melewatkan telur hewan peliharaan di tempat tidur, kamu benar-benar berbakti. Dari kesalehan anak muncullah kekuatan. Mengapa kamu tidak mati saja karena berbakti? Qiao Bai menahan keinginan untuk memutar matanya. Melihat Xiao Wu dan Mao Mao Chong, mata Qiao Bai tiba-tiba berbinar. Kebaikan. Xiao Wu bergidik ketika Qiao Bai menatapnya, dan bulu di tubuhnya sedikit meledak. Mata besar berwarna merah keemasan menatap Qiao Bai dengan keraguan dan kewaspadaan. Hei, selalu ada oknum yang ingin menyakiti burung. Mengapa kamu menatapku seperti itu, Xiao Wu? Apakah kamu tidak percaya padaku? Qiao Bai memegangi hatinya dan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, kami bahkan tidak memiliki kepercayaan kecil di antara kami, lagi. Xiao Wu, Xiao Wu. Xiao Wu merasa sedikit bersalah dalam hati nuraninya ketika dia mendengar suara tangis Qiao Bai. Ia mengepakkan sayapnya dan mengambil inisiatif untuk bergerak menuju Qiao Bai. Tidak ada gelombang. Itu burung yang salah gelombang. Burung tahu bahwa Master Binatang adalah yang terbaik. Sebelum Xiao Wu selesai berbicara, Qiao Bai memeluknya, mengangkatnya, dan meletakkannya di atas telur hewan peliharaan. Xiao Wu tertegun. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia mendengar Qiao Bai berkata dengan suara puas, ya. Menetaskan telur seharusnya menjadi naluri yang terukir dalam DNA setiap burung. Xiao Wu, Pan. Membalikkan meja di kemarahan.jpg. Naluri. Naluri apa? Master binatang macam apa ini? Mengapa begitu istimewa? Xiao Wu mengepakkan sayapnya dengan marah dan hendak menantang Qiao Bai untuk berduel. Hei, berhati-hatilah, kamu mungkin tidak sengaja. Memecahkan telurnya, Qiao Bai masih menambahkan bahan bakar ke dalam api.